Tokoh Bung Karno adalah tokoh non-Kristen. Salah seorang founding father di negara ini. Yang hafal di luar kepala Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ini luar biasa. Tokoh yang kedua, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Beliau hafal di luar kepala Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya menjadi malu ketika orang Kristen tidak hafal Alkitab. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang penting dan menarik dengan judul Dr. Bambang Nursena berkata, luar biasa, Bung Karno dan Profesor Dr. Said Agil Siraj hafal Yohanes 1. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan ulasan terkait dengan hal ini, ada baiknya kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Yohanes pasal 1 ini adalah ayat yang paling terkenal, yang tidak hanya disampaikan dalam teologi Kristen untuk menyatakan siapa Yesus, tetapi bentuk sastranya, gaya bahasanya sangat dikagumi oleh orang di luar Kristen. Saya berikan contoh. Bang Sabam Sirait, seorang politisi yang sangat terkenal di PDI Perjuangan, mulai dari PNI dulu. Orang yang cukup dekat dengan Bung Karno. Tokoh Bung Karno adalah tokoh non-Kristen. Salah seorang founding father di negara ini. Yang hafal di luar kepala Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dalam bahasa Belanda. Ini luar biasa. Saya menulis satu buku ini, buku yang diterbitkan tahun 2000, yang diberi kata pengantar oleh Abdurrahman Wahid waktu itu presiden, dan diberikan pengantar oleh tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia. Saya mau tunjukkan bahwa ternyata Bung Karno yang non-Kristen itu lebih banyak menghafal ayat-ayat Injil. Bahkan seringkali dalam pidato-pidato beliau diawali dengan ungkapan, in the beginning was the word. Pada mulanya adalah kata. Pada mulanya adalah firman. Tokoh yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, yang memberi kata pengantar pada buku saya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam yang diterbitkan oleh Yayasan Andi. Beliau hafal di luar kepala Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dalam bahasa Arab. Ini luar biasa. Saya menjadi malu ketika orang Kristen tidak hafal Alkitab. Suatu saat 10 tahun lalu saya diundang oleh Gus Dur. Nah, ketika Pak Agil menyambut saya, dia pamerkan hafalannya terhadap ayat-ayat Injil Yohanes. Maka saya pun akhirnya juga hafal dengan Injil itu di dalam bahasa Arab. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan yang begitu lugas dan jelas dari hambanya Dr. Bambang Nursena. Terus terang, sebelum saya menyaksikan, menyimak dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena ini, saya sama sekali jujur berkata, belum tahu terkait dengan apa yang disampaikan ini sebelumnya. Itu sebabnya saya sangat merasa takjub, terpesona, dan terpukau atas penjelasan beliau bahwa ternyata ada dua tokoh, bahkan salah seorang di antaranya adalah pendiri bangsa ini, yaitu Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, termasuk juga mantan Ketua PBNU Profesor Dr. Said Agil Siraj.
kedua tokoh yang kita hormati ini, mereka hafal Yohanes pasal 1. Secara spesifik, tadi hambanya Dr. Bambang Nursena memberikan penegasan bahwa Bung Karno hafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dalam bahasa Belanda. Dan Profesor Dr. Said Agil Siraj hafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dalam bahasa Arab. Saya sependapat dengan hambanya Dr. Bambang Nursena bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa ternyata yang suka membaca Alkitab, bahkan sampai menghafal Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya pastor, pendeta, penatua, gembala, bahkan sampai hambanya Dr. Bambang Nursena memberikan konfirmasi penegasan. Jangan-jangan banyak orang di luar sana yang bukan Kristen lebih hafal, lebih tahu Alkitab daripada orang-orang Kristen sendiri. Ini merupakan satu sindiran yang menempelak, mengingatkan, memotivasi, mendorong kita semua untuk semakin lapar dan haus akan firman Tuhan, semakin suka mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada pernah saya mendengarkan seorang pendeta berkata, Alkitab itu tidak perlu dihafal, yang penting dimengerti dan dipahami. Di satu sisi pernyataan ini bisa diiyakan, tapi di sisi lain memang mustahil kita bisa menghafal seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Karena penekanan kita sebagai orang-orang Kristen bukan seperti saudara kita Islam, yang mana mereka menekankan hafal Al-Quran. Kita sebagai orang-orang Kristen, memang yang terutama, terpenting adalah bagaimana mengerti, memahami maknanya secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu menghafal Alkitab. Saya mau sampaikan kepada kita tubuh Kristus Gereja Tuhan, dengan hambanya Dr. Bambang Nursena membongkar ke publik, dan saya kembali men-share, membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ada dua tokoh bangsa ini, yaitu Bung Karno dan Profesor Dr. Said Agil Siraj. Mereka hafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dalam bahasa Belanda, dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dalam bahasa Arab. Ini merupakan sebuah teguran bagi kita, sindiran bagi kita, supaya kita mau untuk membaca firman Tuhan, merindukan firman Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan, menghafal dan mengingat firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita jadikan firman Tuhan itu sebagai bagian yang terintegrasi dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata kepada saya, apakah Pak Pendeta ada dasar-dasar dalam Alkitab yang memberikan konfirmasi penegasan betapa pentingnya untuk mengerti Alkitab, menghafal Alkitab, menyimpan Alkitab dalam hati, dalam pikiran dan hidup kita? Ada Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan beberapa ayat penting bagi kita. Mazmur 119 ayat 11 berkata demikian, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Penulis Mazmur memberikan penegasan bahwa di dalam hatinya dia menyimpan janji Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran Tuhan, perintah Tuhan, peraturan Tuhan, disimpan dalam hati. Kalau seseorang menyimpan firman dalam hati, apakah dia lupa? Tentu tidak. Sebagai contoh, tidak mungkin atau mustahil seorang suami lupa kepada istrinya. Kenapa? Karena suami menaruh kasih sayangnya kepada istrinya di hatinya. Demikian juga kita dengan firman Tuhan. Ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati kita,
maka kita pasti mengingatnya, menghafalnya, tidak akan melupakannya. Di sini ditegaskan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ternyata firman yang disimpan dalam hati, yang dihafal, yang dimengerti, menjadi sesuatu yang terintegrasi dalam hidup kita. Ternyata tujuannya supaya kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran tersebut, hidup dalam perkenanan Tuhan, supaya kita jangan berdosa. Firman yang disimpan dalam hati menjadi benteng bagi kita untuk tidak berdosa, untuk hidup berjalan dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, melalui inspirasi yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, bahwa ternyata Bung Karno menghafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dalam bahasa Belanda. Profesor Dr. Said Akhil Siraj menghafal Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 dalam bahasa Arab. Mari biarlah hal ini memotivasi kita, mendorong kita, menyemangati kita. Kalau mereka yang bukan orang Kristen menghafal Alkitab, mari kita sungguh menyadari betapa Alkitab itu perlu kita simpan dalam hati kita, dengan tujuan supaya kita dituntut, diberi kekuatan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, saya menemukan satu tokoh dalam Alkitab yang merupakan anak rohani dari seorang bernama Rasul Paulus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Di sini juga diinformasikan, disampaikan oleh Rasul Paulus terkait dengan anak rohaninya Timotius, bahwa ternyata sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat dan menuntun Timotius kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak kecil sudah mengenal kitab suci. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah sudah sejak kecil kita mengenalkan kitab suci kepada mereka? Apakah sejak dini kita sudah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka? Dalam hal ini merupakan sebuah koreksi. Orang tua jangan sampai pernah meremehkan, memandang sebelah mata pelayanan sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu itu perlu kita kasih dukungan, support, apresiasi, karena mereka sedang mengajarkan firman Tuhan sejak dini, sejak kecil kepada anak-anak kita, sehingga kelak ketika mereka dewasa, mereka hidup seperti firman Tuhan yang telah mereka terima sejak kecil. Timotius dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Oleh karena Timotius sejak kecil sudah mengenal kitab suci, mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, Yesus Sang Juru Selamat kita juga menghafal firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, dalam konteks eksistensi keberadaannya sebagai manusia. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam, iblis pun berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Apakah jawaban Yesus? Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini Yesus memberikan penegasan, ada tertulis. Kenapa Yesus sampai bisa mengutip ada tertulis? Berarti Yesus mempelajari kitab Taurat, dalam hal ini kitab Ulangan. Karena apa yang dikutip oleh Yesus ini bertitik tolak dari Ulangan. Berarti Yesus menyimpan firman itu dalam hati. Yesus menghafal firman itu, sehingga ketika iblis menggoda, mencobai dia untuk menyalahgunakan kekuasaannya sebagai anak Allah,
Maka Yesus pun menjawabnya dengan mantap. Ada tertulis. Bukan hanya itu, di dalam pencobaan yang kedua, di mana iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, maksudnya kepada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Perhatikan baik. Ketika iblis mencobai Yesus dalam pencobaan yang kedua, Yesus kembali menjawab dengan lantang, sebab ada tertulis. Kembali lagi menghafal ayat firman Tuhan. Jangan lupa, di dalam pencobaan kedua ini, iblis mengubah strateginya. Karena di pencobaan pertama, Yesus berkata ada tertulis. Maka iblis pun mengutip kitab Mazmur, sebab ada tertulis. Menyalahgunakan ayat firman Tuhan untuk meyakinkan Yesus supaya jatuh ke dalam jebakannya. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini? Ternyata iblis juga tahu firman Tuhan. Mengutip Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Kalau iblis tahu firman, orang Kristen tidak tahu firman, maka secara logika orang Kristen akan menjadi makanan empuk iblis yang bisa ditipu, dibodohi, dipengaruhi, dibelokkan dari rencana kehendak Allah. Kalau iblis tahu firman, kita wajib harus lebih tahu firman. Bahkan kita mempercayai firman dan melakukan firman dalam hidup kita. Bagaimana dengan pencobaan ketiga? Matius 4 ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. 3 kali iblis mencoba Yesus di tempat yang berbeda. 1 kali iblis mengutip sebab ada tertulis. Tetapi ketiga kali itu Yesus selalu menjawab, ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Dengan kata lain, saya buat kalimat versi Pendeta Berton. Yesus hafal firman Tuhan. Yesus menyimpan firman itu dalam hatinya. Sehingga ketika ada serangan dari iblis mencobainya, membelokkannya dari kehendak Bapa untuk mati di kayu salib menjadi penebus bagi saudara dan saya, Yesus akhirnya berkemenangan. Karena Yesus hafal firman Tuhan. Yesus menyimpan firman dalam hati. Dan Yesus pun mengalahkan iblis dengan mengutip firman Tuhan sebab ada tertulis. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pedang bagi kita untuk mengalahkan segala tipu daya iblis. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari melalui apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena, menjadikan mata hati, mata rohani kita semua. Mari kita belajar untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati. Oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya dan memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Kiranya ulasan ini dapat menyemangati kita untuk makin cinta firman Tuhan dalam segenap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.